Pemirsa, sejumlah wilayah akan memasuki puncak kemarau pada September 2026. Durasi musim kemarau tahun ini diprediksi berlangsung jauh lebih panjang. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebanyak 169 zona musim atau ZOM di Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau pada September 2026. Diprediksi kemarau kali ini jauh lebih panjang dan lebih kering dari kondisi normal. Selain itu, sekitar 86,62% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Episode kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun ini belum memasuki babak akhirnya. Kebakaran masih terjadi bahkan meluas di sejumlah titik. Tidak mudah memadamkan api yang meluas hingga ke area paling sulit. Para petugas pun berjuang memadamkan kebakaran hutan dengan segala tenaga yang tersisa. Kemarau datang lagi, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi. Namun kemarau bukanlah pemicu datangnya api. Ada tangan-tangan nakal yang membakar hutan dan tangan itu adalah tangan besar korporasi. Akibatnya kebakaran sulit dipadamkan saking luasnya area yang dibakar dan merambat hingga ke tempat yang sulit diakses. Para pemadam api pun harus berjibaku dengan pekatnya asap dan panasnya udara. Seperti yang dialami Budiono dan rekan-rekannya di Mandala Agni Daops 8 di Kuburaya, Kalimantan Barat. Sudah 55 hari Budiono bertaruh nyawa demi padamkan karhutla. Rindu akan keluarga belum jual terbayar tuntas. Kami mencoba bersama membangun kerjasama untuk menghilangkan rasa lelah dan rasa letih yang kami rasakan di lapangan. Kalau untuk dari awal itu kurang lebih 55 hari kita sudah melakukan upaya pemadaman. Itu berada di hutan terus Bang ya? Iya. Bang, kami di lapangan yang pasti sambil bekerja setelah ada waktu rehat atau waktu luang kita menghibur dengan saling bercanda lah, kawan-kawan saling mensupport intinya dengan kawan-kawan di lapangan. Biasa kami lakukan dengan pijit-pijit bersama itu untuk mengurangi rasa lelah di lapangan. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, api juga tidak mudah dipadamkan, apalagi kebakaran terjadi di lahan gambut yang memang sulit diatasi. Kembali kebakaran terjadi di kawasan Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Di belakang saya ini merupakan salah satu lahan gambut yang ada di Kelurahan Menteng, Kota Palangkaraya. Kembali terbakar sejak siang hari, kemudian masih terus berlangsung dan juga merambat ke sekitar wilayah yang ada di lahan ini. Dan di sisi sebelah kiri saya saat ini sebagian wilayahnya juga sudah semakin terbakar begitu. Dan salah satu rumah di sana sudah terkena dampaknya karena api sudah mendekat ke rumah tersebut dan sudah menghanguskan beberapa bagian dari dinding yang ada di sekitar rumah itu. Kembali kalau kita bisa perhatikan di sebelah sini, ini adalah salah satu dampak ataupun juga gambaran dari api yang terus menyala, yang berkobar ke wilayah yang ada di sekitar titik-titik api yang memang masih menyala. Saat ini yang kami dapatkan informasinya, para petugas sudah mengerahkan beberapa mobil tangki untuk bisa memadamkan api yang ada di sini. Namun kembali yang menjadi tantangan dan masalah dari para petugas adalah ketersediaan air untuk bisa disemprotkan ke lahan-lahan yang masih panas di sini. Sulitnya pemadaman karena sumber air yang jauh membuat tim dari Kodam 12 Tanjung Pura harus berinovasi diantaranya dengan membangun sumur bor di area yang rawan terjadi karhutla. Sehingga ketika api muncul, air tidak lagi harus didatangkan dari tempat yang jauh. Namun ada kalanya ketika sumber air sudah tersedia, lokasi kebakaran sulit dijangkau karena medan yang berlumpur, rawa, ataupun akses yang terbatas. Kodam 12 TPR pun melakukan modifikasi SPM water pump di mana dukungan selang dan sistem pompa yang dimodifikasi membuat air dapat didorong lebih jauh menuju titik kebakaran.
Sementara itu di Lampung sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, jajaran tim Alfa Mabes TNI dengan menggunakan 1 unit pesawat helikopter membantu personil gabungan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Sebelumnya Prabowo memastikan tim Alfa dikerahkan untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses dari darat. Dibentuk tim PRCPB yang diinisiasi oleh Bapak Panglima TNI. Kami sudah siapkan peterjun-peterjun terbaik untuk melaksanakan free fall di daerah-daerah tertentu untuk bisa secara langsung on the spot memadamkan api. Sudah ada tim di sini dibentuk? Siap, ada tim Alfa yang sudah kami siapkan. Siap, sudah di sini. Apa timnya kalau apa? Tim Alfa. Tim Alfa ya? Siap. PRC apa? PRCPB, Pasukan Reaksi Penanggulangan Cepat, PRCPB. Oke, good. Bagus. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami akan membahasnya bersama relawan pemadam kebakaran Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Bapak Dani. Kemudian juga kita akan berbincang dengan ayah dari Rudiansyah, remaja yang viral dengan kostum Superman saat membantu memadamkan karhutla, Bapak Mulyadi, serta pakar forensik kebakaran hutan dari IPB, Profesor Bambang Hero Saharjo. Selamat malam Pak Dani, selamat malam Pak Mulyadi dan juga Prof Bambang. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam KM News. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, saya akan mulai perbincangan dari Pak Dani terlebih dahulu. Pak Dani, mungkin bisa Anda gambarkan, bisa Anda jelaskan seperti apa sih kondisi yang Anda hadapi saat pertama kali tiba di titik api? Ya, selamat malam Mbak Fitri. Untuk saat ini memang kendala kita di lapangan dengan medan yang agak sulit, titik air yang sulit di lapangan ini, itu yang kendala kita yang kadang untuk memadamkan api di lahan ini. Tapi kita tim relawan tetap semangat, tetap berjuang untuk memadamkan api. Ya, Pak Dani, dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, jarak pandang yang mungkin sangat terbatas dan paparan asap pekat setiap harinya yang Anda hadapi, bagaimana sebetulnya Anda dan mungkin teman-teman relawan mengelola rasa khawatir, mengelola rasa lelah, dan juga menjaga kondisi fisik? Untuk saat ini kita dengan rekan-rekan relawan memang kita dengan suplemen yang ada vitamin, saling memberikan sport semangat untuk menghadapi karhutla ini. Baik, Pak Mulyadi, untuk Pak Mulyadi sendiri ini sudah hari keberapa membantu memadamkan api karhutla? Kalau untuk daerah Petok Ketimbun ini sekitar 1 bulan lebih lah, udah. Apa sebetulnya pertama alasan dari Pak Mulyadi ini tergerak ikut turun ke lapangan, membantu untuk memadamkan api? Ya itu kan pergerakannya kita ini terutama dulu mengenali asap ini yang terutama kasihan anak-anak yang kecil. Nah. Oke, tadi Pak Dani sudah menceritakan bagaimana cara mengelola rasa khawatir, menjaga kondisi fisik. Dari Pak Mulyadi sendiri seperti apa kemudian? Ya kalau dari kami ya cuma kasih support aja lah sama teman-teman kayak gitu, supaya tambah semangat. Apakah kesulitan yang dihadapi juga sama dengan tadi Pak Dani dan juga teman-teman relawan, ada kesulitan akses air, lokasi yang sulit dijangkau, atau seperti apa? Apakah ada perbedaan? Ya sama Bu, sama. Kendala kami sini terutama itu di air. Oleh sungai-sungai yang kecil atau kanal-kanal yang kecil itu semua kering semua udah. Oke, tadi Pak Mulyadi mengatakan sudah hampir sebulan kemudian membantu memadamkan api. Apakah sudah mulai ada merasa gangguan kesehatan karena setiap hari harus terpapar dengan asap yang tebal, kabut seperti itu? Ya kalau untuk gangguan itu memang ada, saya lihat sudah. Seperti pilek, batuk. Ya sekarang ini kan saya lihat ini demam-demam lah kayak gitu sebagian. Udah. Oke. Baik, Pak Dani sendiri seperti apa kondisinya? Alhamdulillah
saya beserta rekan-rekan sampai saat ini kondisi masih prima untuk rekan-rekan yang di lapangan. Baik, saya akan bergeser ke Prof Bambang sebelum kita membahas mengenai pemicu sebaran api. Mungkin ada tanggapannya terlebih dahulu terhadap para relawan yang sudah beraksi di garis depan untuk memadamkan kobaran api. Ya, saya memberikan apresiasi yang tinggi ya atas dukungan teman-teman begitu ya, para relawan untuk melakukan kegiatan pemadaman ini. Karena seperti yang saya sampaikan memang tidak mudah. Apalagi mereka itu kan juga harus difasilitasi dengan katakanlah sangu lah untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah seperti itu. Jadi mereka sudah berjuang dan sejatinya juga mereka harusnya disupport juga untuk keperluan. Yang kedua, mereka ini sebetulnya berhadapan dengan bahaya besar sebetulnya. Karena asap yang mereka hadapi itu tidak hanya sekedar asap. Yang saya sampaikan, di dalamnya itu ada tergantung gas-gas yang beracun. Jadi untuk itu, ada baiknya pada relawan yang telah berjuang, apalagi tadi mengatakan sudah berjuang selama 1 bulan, setelah selesai gitu ya, kan sebaiknya untuk dilakukan medical check-up. Apakah memang mereka dalam keadaan sehat yang sesungguhnya, atau jangan-jangan kita tidak tahu ada tergantung apa. Gitu Mbak. Gitu. Oke, Prof Bambang, karhutlah ini kan meluas di beberapa provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, berbagai wilayah di Kalimantan. Nah ini apa sebetulnya pemicu titik api ini terus bermunculan? Yang jelas yang pertama, yang terbakar itu adalah gambut. Ya. Dan gambut itu sangat sensitif terhadap kebakaran, karena dia itu adalah biomas. Sehingga untuk itu, salah satu cara yang paling efektif itu adalah dengan air. Permasalahannya, ketika musim kering seperti sekarang ditambah dengan hadirnya El Nino, maka kedalaman air yang biasa diperoleh mungkin sekitar 10 sampai 20 meter itu bisa jadi itu sampai sekitar 40 meter. Gitu. Sehingga sekali lagi sangat-sangat sulit untuk didapatkan sebetulnya. Ini sebetulnya warning kesekian kalinya. Nah, di awal tahun itu disampaikan bahwa kemungkinan besar itu El Nino Super, El Nino Zila itu akan datang. Mereka ini khas, tidak seperti El Nino lainnya. Bahkan diprediksi, ya kalau terjadi eskalasi terus, itu mirip dengan kasus 97-98. Bisa dibayangkan pada saat itu kebakaran tahun 11 hektar gitu ya. Dan bahkan ada yang meninggal sampai lebih dari 500 sekian orang. Dan ini belum selesai, Mbak Fitri. Ya, ini juga pada beberapa lokasi bahkan ada yang baru memasuki arena peperangan untuk berhadapan dengan itu. Sementara beberapa daerah lain sudah masuk yang kesekian kali. Baik, Prof. Sehingga kita juga harus cek ya, gitu. Oke, baik, saya akan kembali ke para relawan. Pak Mulyadi, ini mengenai titik api yang terus bermunculan dari pengalaman Anda memadamkan api di lapangan. Apa sebetulnya yang membuat titik api ini terus bermunculan padahal kemudian upaya pemadaman juga terus dilakukan? Ya, itu kira kata kami sini itu apalah gara-gara kutu api itu kemungkinan. Sebabnya kan apalagi zaman sekarang itu angin tambah banyak titik, anginnya tambah deras, kemungkinan dari situlah kira titik api itu tambah banyak. Oke. Pak Dhani seperti apa? Kalau kita memperhatikan kemungkinan, sebagian memang itu ada yang membakar, atau memang sebagian dari percikan-percikan api itu yang terbawa oleh angin. Itu yang bisa menyebabkan api timbul di beberapa titik. Oke. Apakah kemudian di setiap upaya pemadaman disesuaikan dengan karakter lahan yang kemudian dihadapi, Pak Dhani? Misalnya karena ini didominasi oleh lahan gambut, ada upaya-upaya khusus untuk memadamkan api, apalagi kemudian di lahan gambut apinya berada di bawah permukaan seperti itu.
Artinya selama ini kami dari tim relawan kita sementara kan untuk pembasahan di areal atas supaya api itu tidak menimbulkan lagi. Dalam artian kita selama ini membantu daripada pemerintah sendiri dari relawan. Kalau untuk memadamkan api yang sampai ke titik terendah itu kayaknya kita kesulitan karena dari sumber air sendiri yang susah. Baik, BMKG kemudian merilis daftar wilayah yang akan memasuki puncak kemarau pada September 2026. Ternyata Agustus ini belum capai puncaknya. Prof. Bambang, apa artinya ini? Apakah kemudian meningkatkan resiko karhutla atau seperti apa? Tapi jawaban Anda ditahan dulu karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan seluas 1.511 hektar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. 5 perusahaan dikenai sanksi paksaan pemerintah, sementara 1 perusahaan yakni PT MPK disanksi lebih berat berupa pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan pemerintah karena luasnya area kebakaran dan terjadi berulang. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu terhadap para pelaku pembakar lahan, baik perorangan maupun korporasi. Penegakan hukum ini tidak akan pandang bulu, ya, tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya. Besar kecil akan kita tindak secara tegas, ya, dan tentu sekali lagi supaya ada efek kepada para pelaku. Pemerintah menegaskan setiap izin usaha di kawasan hutan disertai kewajiban untuk menjaga kawasan dan mencegah kerusakan. Presiden Prabowo pun meminta aparat mengusut korporasi yang memerintahkan pembakaran hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Saya akan kembali ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, anak dari Pak Mulyadi yang bernama Rudiansyah ini kan sempat viral kemudian dengan kostum Superman saat membantu memadamkan karhutla. Ini kenapa sampai kemudian anak Pak Mulyadi sendiri ikut tergerak turun memadamkan karhutla, Pak Mulyadi? Oh, itu dia kan ikut pemadam itu dari 2023 dia sudah ikut itu. Nah, jadi dia kemungkinan sudah kebiasaan pulang sekolah ikut terus pemadam ya sampai sekarang lah. Nah, sebenarnya baju kostumnya itu bukan baju kostum apa untuk dia lomba lari itu sebenarnya. Jadi dipakai lomba lari itu kan lama disimpan gak dipakai lagi. Pas waktu kami pemadaman itu kira-kira pas kami siang malam terus madam kehabisan baju. Nah, pas ada baju itu dia langsung pakai. Ya sampai sekarang jadi viral itu. Ya. Pak Mulyadi, awalnya apakah anak Pak Mulyadi ini diajak atau justru mungkin Rudiansyah ini ingin kemudian ikut sendiri memadamkan api? Apanya, Bu? Awalnya anak Pak Mulyadi ini memadamkan api adalah kemudian diajak oleh Pak Mulyadi sendiri atau seperti apa, Pak? Apanya enggak aku kedengaran? Tidak kedengaran. Halo? Pak Mulyadi? Ya. Untuk anak Pak Mulyadi sendiri ikut memadamkan api, apakah karena diajak langsung oleh Pak Mulyadi atau memang keinginan dari sang anak sendiri? Itu keinginan dia, Bu. Kan dia itu kebiasaannya itu habis pulang sekolah, ya dia kan datangin kita lah kayak gitu tuh. Nah, waktu libur dia ikut, sebenarnya itu ya tidak ada saya yang maksa, tidak ada keinginan dia sendiri. Baik. Tapi ketika kemudian turun ke lapangan pasti selalu didampingi oleh Pak Mulyadi atau bagaimana? Ya kalau turun ke lapangan ya didamping saya terus.
sebabnya saya kan ketua MPA. Apakah sempat kemudian merasa khawatir sebagai ayah melihat anaknya kemudian ikut membantu karena kan kemudian harus berjibaku dengan pekatnya asap dari kebakaran? Ya kalau awal-awal dulu sebenarnya takut-takut juga lah. Sebabnya kan apalagi kita main tanah gambut, takutnya bara itu kan di tanah gambut kan baranya itu tebal. Takut itu setelah aku liatin terus ya ikut terus ya jadi saya percayalah sudah kayak gitu. Paham dia memahami juga. Nah, istilahnya dalam di mesin maupun di nozzle dia sudah paham. Baik, selanjutnya saya akan kembali ke Prof. Bambang. Prof. Bambang mengenai rilis yang dilakukan oleh BMKG, di mana ada daftar wilayah yang akan memasuki puncak kemarau pada September 2026. Artinya Agustus ini belum mencapai puncaknya. Durasi musim kemarau tahun ini juga diprediksi berlangsung jauh lebih panjang dan lebih kering dari kondisi normal. Artinya apa kaitannya dengan Karhutla? Ya, artinya tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak itu makin panjang. Ya, kebakarannya akan makin meningkat, begitu implikasi negatif dari dampak kebakaran itu juga akan makin meningkat. Seperti apa? Saya misalnya baru saja kembali dari Ogan Komering Ilir itu sudah berasap gitu. Dan beberapa lokasi lain juga kami temui itu juga seperti itu. Nah, ditambah lagi nanti itu adalah mereka harus berjibaku nanti untuk mengadakan air untuk kegiatan pemadaman itu. Karena sekarang ditambah dengan musim kering akut begitu ya, dan tambah El Nino Super R7 itu, maka permukaan air itu akan makin turun. Nah, sehingga salah satu solusi yang paling baik itu adalah semua pihak berupaya untuk mendapatkan air itu dengan berbagai macam cara, ditambah dengan mengirim pasukan untuk ikut memadamkan seperti ini. Karena ini sudah terjadi juga sejak beberapa kasus kebakaran yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau tidak, eskalasinya akan makin besar, Mbak. Bahkan ada prediksi itu akan berlanjut sampai dengan tahun 2027. Itu kan luar biasa. Gitu, Mbak. Oke, saya akan kembali ke Pak Dhani. Bagi relawan sendiri, apa yang dibutuhkan, terutama untuk kepentingan memadamkan api di lokasi kebakaran? Untuk saat ini memang yang kita butuhkan dari para relawan-relawan yang berada di lapangan, yang terutama untuk suplemen stamina. Yang kedua ini kita untuk selang pemadam itu sudah sebagian banyak yang rusak juga. Itu Mbak Fitri. Oke, Pak Dhani, wilayah Kotim ini kan sempat dikepung oleh 17 titik kebakaran dalam waktu 1 hari. Ini sebetulnya bagaimana cara kelompok relawan membagi personil yang terbatas untuk merespon begitu banyak titik api? Artinya kita memang sistemnya ini kita lihat kalau bagi relawan yang memang mendekati pemukiman. Jadi yang fokus utama bagi kita relawan yang untuk di daerah pemukiman yang padat-padat penduduk atau memang istilahnya sudah mendekati itu bagi kita di lapangan, Mbak Fitri. Oke. Baik, Pak Mulyadi, dari Pak Mulyadi sendiri kira-kira apa yang paling dibutuhkan oleh relawan dalam memadamkan Karhutla ini? Ya, paling dibutuhkan itu terutama itu kalau kami dibutuhkan terutama itu di mesin, selang, itu yang terutama. Dan kami memadam saat ini itu ya seperti kata Bapak tadi, oleh api sangat banyak titiknya ya di pemukiman masyarakat lah kayak gitu, yang banyak-banyak penduduk kayak gitu tuh. Oke. Saya akan bergeser ke Prof. Bambang kembali. Prof, ini untuk dari segi penanganan tadi kita sudah kemudian bahas seperti itu. Bagaimana dengan upaya untuk penegakan hukumnya? Apa yang harus diprioritaskan? Bagaimana penegakan hukum dalam kasus pembakaran lahan yang bisa membuat efek jera terutama bagi korporasi? Jadi yang pertama, tadi sudah yang disampaikan oleh Pak Menteri memang itu menggunakan paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah itu diambil karena dianggap pemerintah setempat itu tidak menggunakan kewenangan. Salah satu produk dari itu adalah yang selama ini digunakan itu adalah sanksi administrasi. Itu kepada korporasi itu telah diperiksa melalui tim yang akan turun nanti.
itu sementara izinnya akan dicabut. Ya, kalau misalnya sudah mereka penuhi, kemudian izin itu dikembalikan. Tapi bila terindikasi ada tindak pidana maupun perdata, maka proses itu akan dilanjutkan seperti itu. Nah, saya memberikan saran para penegak hukum, ya, jangan hanya dikenakan pelaku fungsional saja, tapi korporasi itu juga harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi. Nah, kerusakan lingkungannya itu luar biasa. Misalnya 1.000 hektar saja terbakar itu, paling tidak dibutuhkan dana itu hampir 400 miliar. Untuk apa itu? Penggantian pendidikan ekologis, ekonomis, termasuk dengan proses pemulihan. Kenapa? Karena kita bisa berharap bahwa dari sumber daya yang terbakar tadi itu masih bisa diharapkan untuk kembali, meskipun ya, tidak kembali seperti semula, paling tidak fungsi. Kemudian berikutnya lagi adalah itu tidak pandang bulu dalam artian sebutnya. Siapapun yang berbuat, maka dia harus bertanggung jawab. Baik. Tidak tahu lah ini punya siapa, punya itu semua sama. Itu Mbak. Baik. Terima kasih Pak Dhani, Pak Mulyadi dan juga Prof Bambang atas waktunya berbincang bersama kami di Prime Time News. Kita harapkan Karhutla dapat segera dipadamkan dan juga dikendalikan. Terima kasih Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.